Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Harun. Saya dari semester 2 ingin mempresentasikan tentang pengertian filsafat ilmu. Dosen pengampu Ibu Octavia Devalusia Dwi Anggraini. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang arti istilah filsafat. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar asumsi dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Istilah ini mencakup analisis kritis terhadap metode, konsep, dan hasil dari berbagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, bagaimana pengetahuan diperoleh, serta batasan-batasan dan keabsahan dari pengetahuan tersebut. Lalu yang kedua ada cakupan dan permasalahan filsafat ilmu. Cakupan dan permasalahan dalam filsafat ilmu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemahaman, validitas, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Seperti cakupan filsafat ilmu, yang pertama ada kerangka pemikiran, yang kedua ada kritik metodologis, yang ketiga ada interdisipliner, yang keempat ada refleksi etis. Lalu ada juga permasalahan filsafat ilmu. Yang pertama ada batasan ilmu, yang kedua ada krisis replikasi, yang ketiga ada peran paradigma. Lalu yang keempat ada implikasi sosial dan politik. Lanjut, yang ketiga yaitu berbagai pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu memiliki berbagai pendekatan, yang pertama pendekatan empiris. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman dan observasi sebagai sumber pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dianggap valid jika didasarkan pada data yang dapat diobservasikan dan diuji. Yang kedua ada pendekatan rasionalis. Pendekatan ini menekankan peran akal dan logika dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme berargumen bahwa ada pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pemikiran dan dedukasi, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengalaman. Lalu yang ketiga ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis berfokus pada analisis dan evaluasi asumsi, metode, dan hasil dari ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat ada pendekatan historis. Pendekatan ini mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dari perspektif sejarah dengan memahami konteks historis di mana ilmu berkembang. Kita dapat melihat bagaimana teori dan metode ilmiah telah berubah seiring waktu. Lanjut, yang keempat, sejarah dan perkembangan. Filsafat kuno. Filsuf Yunani. Filsafat ilmu dimulai dengan pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Thales, Anaximander, dan Pythagoras yang berusaha menjelaskan fenomena alam melalui rasionalitas dan observasi. Juga memberikan kontribusi penting terutama dalam logika, epistemologi, dan ontologi. Yang kedua ada filsafat abad pertengahan. Pengaruh agama pada periode ini, pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh agama terutama dalam tradisi Kristen, Islam, dan Yahudi. Filsuf seperti Thomas Aquinas berusaha menggabungkan pemikiran Aristotelian dengan teologi Kristen. Lalu yang ketiga ada filsafat Renaissance dan pencerahan. Humanisme Renaissance membawa kembali minat pada pemikiran klasik dan penekanan pada manusia dan pengalaman. Lalu yang kelima ada fungsi dan arah filsafat. Yang pertama ada kritikan evakuasi. Filsafat ilmu berfungsi untuk mengkritisi dan mengevaluasi asumsi, metode, dan hasil dari ilmu pengetahuan. Ini membantu ilmuwan dan peneliti untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari pendekat yang mereka gunakan. Lalu yang kedua ada pengembangan metode. Filsafat ilmu berkontribusi pada pengembangan dan pemahaman metode ilmiah dengan menganalisis berbagai metode. Yang ketiga ada refleksi etis.
Filsafat ilmu mendorong refleksi etis mengenai praktik ilmiah termasuk dampak sosial, politik, dan lingkungan dari penelitian. Lalu ada juga yang pertama, interdisipliner. Arah filsafat ilmu semakin mengarah pada pendekatan interdisipliner di mana berbagai disiplin ilmu berkolaborasi untuk memahami fenomena kompleks. Ini mencakup integrasi antara sains, humaniora, dan ilmu sosial. Lalu yang kedua ada kritik sosial. Kritik sosial adalah filsafat ilmu yang bergerak ke arah kritik sosial di mana isu-isu seperti bias, ketidakadilan, dan dampak sosial dari penelitian ilmiah menjadi fokus perhatian. Lalu yang ketiga ada etika dan tanggung jawab. Arah filsafat ilmu mencakup penekanan pada etika dan tanggung jawab ilmiah. Ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana penelitian dilakukan dan bagaimana hasilnya diterapkan dalam masyarakat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.